Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Ramadan datang, semua pintu surga dibuka, pintu neraka semua ditutup, dan setan dibelenggu di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syama godin an ada'il fardu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin jamaah pengajian Ramadan yang insya Allah Allah SWT berkahi ya, yang insya Allah Bapak juga rahmati ya, kasih sayang ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa thalabul ilmi dalam rangka mengisi Ramadan ini supaya lebih bermakna bagi kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin rahimakumullah. Pada hari ini tema yang kita bawa adalah 3 fase atau 3 bagian Ramadan. Tepatnya 3 fase Ramadan. Ya, 3 fase Ramadan. Apa saja dalam fase Ramadan itu? Nah, sebagaimana yang kita maklumi bahwa di bulan suci Ramadan ini penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan kasih sayang Allah. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan membahas materi itu
ketiga-tiganya insya Allah. Yang pertama, fase pertama itu fase rahmah. Ada yang tahu fase rahmah? Ya, fase rahmah adalah fase kasih sayang. Fase kasih sayang. Allah akan menurunkan kasih sayangnya, mencurahkan kasih sayangnya ke bumi ini, ya. Dimana pada 10 hari pertama itu kita diuji. Ketika melaksanakan puasa itu, biasanya di awal-awal puasa akan terasa laparnya, hausnya, segala macamnya itu ya. Nah, oleh karena itu Allah akan langsung menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, balasannya langsung dari Allah, ya. Kasih sayangnya langsung dari Allah. Tidak tanggung-tanggung Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, di mana setiap yang kita inginkan Allah akan memberikan cash, ya, tunai, ya, di bulan Ramadan itu, ya. Jadi rahmah atau kasih sayang Allah itu tidak sedikit-sedikit. Beda dengan yang biasanya kita berikan pada teman, ya. Malah ada kadang-kadang suka diminta timbal balik, ya. Saya sekarang memberi ini, kamu beri apa ke saya? Allah tidak begitu, ya. Allah tidak seperti itu. Malah Allah katakan, barang siapa yang suka meminta kepadanya, lebih aku sukai daripada orang yang merasa cukup. Ya. Jadi kalau kita merasa cukup, tidak perlu berdoa kepada Allah, ya. Cukup aja dengan apa yang ada di rumah. Itu berarti orang itu dicap oleh Allah sebagai orang yang takabur, orang yang sombong. Padahal ingat bahwa Allah itu maha ghaniyun, maha kaya. Ya. Kalau kita apa, ya? Kita ini tidak punya apa-apa, ya, kita sedikit, tidak punya apa-apa. Itu rahmah, ya. Kemudian yang kedua ada fase magfirah, 10 hari yang kedua. Katakanlah kalau dihitung tanggal, mungkin tanggal 11 sampai tanggal 20, ya. Nah, itu Allah akan menurunkan magfirah. Apa itu magfirah? Magfirah itu adalah ampunan. Allah akan mengampuni setiap dosa anak hamba atau anak Adam sebesar apapun, ya, seberat apapun. Kalau dia meminta, sekali lagi, kalau kita meminta, memohon, berdoa. Jadi orang yang jarang berdoa atau tidak pernah berdoa itu dikatakan sebagai orang yang sombong atau takabur. Kalau disebutkan oleh Allah sebagai takabur, bahaya, ya. Kalau oleh sesama mungkin tidak seberapa. Tapi kalau Allah sendiri mengatakan kamu itu takabur, oh, emang saya bisa apa gitu, ya, dibanding dengan Allah. Allah itu maha kuasa, ya. Mau dimerahkan, mau dihitampkan, itu terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa apa, ya. Jadi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Magfirah, Allah magfirah, pengampun. Kalau manusia, kalau Allah itu magfirah, kalau manusia apa? Allah magfirah. Kalau manusia apa? Kepada sesama. Memaafkan. Rumusan yang paling baik, yang paling benar menurut Rasulullah adalah berilah maaf sebelum orang itu minta maaf. Bisa nggak? Maafkanlah kepada orang yang pernah atau sering menyakiti kita sebelum dia sendiri minta maaf kepada kita. Ulah ngadagoan, jangan menunggu orang itu minta maaf. Kapan sampainya? Kapan datangnya? Udah aja. Ya Allah, maafkanlah dia. Mungkin dia melakukan itu karena kehilapan. Ya, seperti itu. Jangan jadi penendam. Allah itu tidak penendam. Ya, Allah tidak penendam. Apalagi kita sebagai makhluknya. Jadilah orang pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Maafkanlah setiap kesalahan saudara-saudaramu dan hindarilah perilaku-perilaku orang jahil. Orang jahil itu orang apa? Orang bodoh. Ya. Orang bodoh, orang yang mungkin tahu, ya, itu salah. Tapi dia api-api tidak tahu, ya. Seperti tidak tahu, padahal dia tahu bahwa itu salah. Banyak orang seperti itu, ya. Nah, hati-hati dengan seperti itu, ya. Jadi manfaatkanlah nanti 10 hari, ketika tiba 10 hari yang kedua, manfaatlah kita untuk saling memaafkan kesalahan orang lain, walaupun dia itu tidak minta maaf.
maafkan aja, kidang sorangan, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga ada itqum minanar, fase itqum minanar. Apa itu fase itqum minanar? Fase itqum minanar artinya fase di mana kita terbebas dari boro-boro masuk ke neraka. Haseup nawai tekenging. Si neraka teh diharamkan menyentuh orang yang sedang berpuasa. Menyentuh tubuh orang berpuasa itu tidak boleh. Allah mengatakan haram hukumnya api kamu neraka menyentuh tubuh orang yang sedang berpuasa. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Itu pun kalau kita puasanya ikhlas. Kayak puasa naria sareng kapaksa mah kenal, ya. Kesimpulannya. Berapa fase puasa? 3. 1. Apa artinya? Kasih sayang. Kedua, Maghfirah. apa artinya? Ampunan. Kalau ampunan dari Allah, kalau kepada sesama memaafkan. Ketiga, apa artinya? Terbebas dari jilatan api neraka. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya 10 hari pertama, kedua, ketiga sampai kita dikatakan minal aidin wal faidin. Kembali kepada kesucian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dulu untuk pengajian hari ini. Akhirul kalam, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.